Hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan. Saudara, dalam Yakobus 1 ayat 25, Yakobus berkata, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Saudara, Yakobus menyebut hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dalam teks Yunani kita membaca, nomon teleon tontes eleuterias. Bisa kita terjemahkan hukum yang sempurna, hukum kemerdekaan. Dalam Yakobus 2 ayat 12, kita juga menjumpai ungkapan nomos eleuterias, hukum kemerdekaan. Apakah yang dimaksud dengan hukum yang sempurna, hukum kemerdekaan? Dalam ayat 22, Yakobus menyebutkan logos, firman. Dalam ayat 21, ton emfuton logon, firman yang tertanam, firman yang ditanamkan, atau firman yang diberitakan. Ton dunamenon sosai tasukas humon, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dalam ayat 18, firman kebenaran, logos aletheas, yang melaluinya Allah menurut kehendaknya telah melahirkan kita supaya kita menjadi semacam buah sulung ciptaannya. Ape ku eisen hemas, esto enai hemas aparken, tina ton autu tismaton. Jelas kiranya saudara, hukum yang sempurna, hukum kemerdekaan itu adalah firman Allah, yang melaluinya Allah melahirkan kita kembali. Firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Kita mengikuti Rasul Paulus, saudara, biasa menyebut firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita sebagai Injil. Kita ingat perkataan Rasul Paulus, sebab kebenaran Allah dinyatakan atau diwahyukan di dalam Injil dari iman kepada iman. Roma 1 ayat 17. Rasul Paulus membedakan Injil, euangelion, kabar baik bahwa Allah berkenan membenarkan manusia berdosa melalui iman dalam Kristus, dengan Taurat atau nomos, yang menyingkapkan keberdosaan manusia dan mengantar manusia berdosa kepada Kristus. Yakobus menggunakan kata Taurat, nomos atau hukum, tapi tidak menggunakan kata Injil, euangelion. Tapi jelas baginya, firman Allah berfungsi sebagai Injil sekaligus merupakan nomos, yakni hukum atau Taurat. Perbedaan Rasul Paulus dan Yakobus terletak dalam cara mereka melihat sisi-sisi tertentu dari arti nomos, hukum atau Taurat. Menggunakan istilah-istilah dalam teologi reformasi, Rasul Paulus lebih menyoroti peran Taurat dalam rangka usus elektikus dan usus paedagogikus. Usus elektikus, Taurat sebagai cermin atas dosa-dosa kita. Usus paedagogikus, Taurat menuntun kita kepada Kristus. Yakobus di sisi lain memaknai bahwa Taurat memiliki aspek Injil, juga berperan dalam rangka usus didaktikus, menuntun orang percaya dalam kebenaran hidup baru. Sekarang saudara,
Apa artinya firman Allah merupakan hukum atau Taurat yang sempurna dan hukum atau Taurat kemerdekaan? Pertama, firman Allah adalah hukum yang sempurna karena berasal atau bersumber dari Allah sendiri. Padahal, sebagaimana dikatakan Yakobus, Allah adalah Bapa dari segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Allah sempurna dalam kasih, kebenaran, keadilan, dan kekudusannya. Ia tidak berubah. Firman Allah mewahyukan Allah, yakni pribadi, karya, dan kehendaknya. Firman Allah berisi perintah dan janji, peringatan dan teguran, menguatkan dan menghiburkan orang percaya. Sebagai hukum, firman Allah adalah sumber, pedoman, dan tolok ukur bagi ajaran, ibadah, dan perbuatan anak-anak Allah. Yang kedua, saudara, firman Allah adalah hukum yang memerdekakan atau hukum kemerdekaan. Dalam konteks surat Yakobus, hukum Allah memerdekakan. Pertama-tama dengan melahirkan kita menjadi anak-anak Allah. Firman diberitakan, Roh Kudus mengefektifkannya di dalam diri kita. Roh Kudus membuat firman Allah tertanam di hati kita. Firman Allah menjadi benih kehidupan yang baru di dalam diri kita. Sekali bertumbuh, firman membebaskan pikiran kita dari konsep-konsep yang menyesatkan. Firman Allah menginsyafkan kita akan dosa, meyakinkan kita akan Kristus dan pengorbanannya, dan menggerakkan hati kita untuk bertobat. Saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita meninggalkan hidup yang lama dan masuk ke dalam hidup yang baru sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya Yakobus menyatakan bahwa menurut kehendaknya Allah telah melahirkan kita dengan firman-Nya. Firman Allah, saudara, juga dinamakan hukum kemerdekaan karena berfungsi sebagai pedoman dan kuasa untuk hidup sebagai manusia-manusia merdeka. Kita bukan lagi budak-budak dosa, kita bukan lagi budak-budak dari kuasa-kuasa jahat. Kita tidak lagi hidup untuk melayani dosa dan kuasa-kuasa jahat. Kita adalah anak-anak Allah dan umat Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah Bapa kita. Kita beribadah dengan menyembah Allah yang hidup dan benar. Allah Bapa kita dalam Kristus. Kita beribadah dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus yang saling melayani dalam gerejanya untuk mewujudkan tubuh Kristus, tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Kita melakukan kerja-kerja bela rasa, solidaritas, keadilan, dan perdamaian. Kita memberitakan Injil. Kita juga beribadah kepada Allah dengan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri dan keluarga kita dengan keyakinan akan berkat-berkat Tuhan. Dalam semuanya itu, saudara, kita menikmati persekutuan dengan Allah dan berkat-berkat-Nya. Sebagai hukum kemerdekaan, firman Allah merupakan pedoman bagi kita dalam beribadah kepada Allah. Kita tidak asal-asalan dalam menyembah Allah. Kita tidak asal-asalan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Dan kita tidak asal-asalan dalam bekerja mencari nafkah. Kita mengisi kemerdekaan kita seturut dengan firman Allah. Itulah sebabnya kita meneliti firman Allah, bertekun dalam firman Allah, dan sungguh-sungguh melakukannya, yakni menjadi pelaku dari pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan dalam firman Allah. Meneliti, bertekun, dan sungguh-sungguh melakukan firman Allah, kita pun berbahagia, diberkati. Kita betul-betul menikmati kemerdekaan kita. Itulah, saudara, firman Allah, hukum yang sempurna, hukum kemerdekaan.
Minggu 17 Agustus 2025, saudara, kita memperingati 80 tahun hidup sebagai bangsa yang merdeka. Di tengah ucapan syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang merupakan faktor ilahi dari kemerdekaan bangsa kita. Dalam pada itu, kita patut merasa prihatin dengan keadaan negeri kita, khususnya akhir-akhir ini. Izinkanlah saya mengemukakan 3 hal di antaranya. Pertama, kesenjangan si kaya dan si miskin. Distribusi pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya seperti pendidikan dan kesehatan belum merata di negeri kita. Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik, rasio Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan berada pada level 0,381 pada September 2024. Itu berarti meningkat dari 0,379 pada Maret 2024. Ini menunjukkan, saudara, bahwa kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Kendati jumlah penduduk miskin diklaim menurun menjadi 24,06 juta orang, berarti 8,57% dari total populasi. Per September 2024, ketimpangan tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% pada caturwulan kedua tahun 2025. Sebagian besar didorong oleh sektor informal seperti pedagang kaki lima dan UMKM, tetapi manfaatnya tidak terdistribusi merata. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara kelompok kaya semakin memperkaya diri. Distribusi sumber daya ekonomi di Indonesia sangat timpang. Menurut laporan Oxfam tahun 2017, 1 orang terkaya di Indonesia menguasai hampir setengah kekayaan nasional. Studi dari Center of Economic and Law Studies, CELIOS, pada tahun 2024, menunjukkan bahwa kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang termiskin. Jurang yang sangat lebar, bukan? Laporan Global Inequality Report tahun 2022 menyebutkan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang sebanding dengan lebih dari 100 juta warga miskin di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, korupsi tetap menjadi tantangan besar di Indonesia. Ini mencerminkan masalah sistemik dan kultural yang mengakar di berbagai lapisan pemerintahan dan masyarakat. Saudara, korupsi di Indonesia melibatkan berbagai sektor, mulai dari BUMN, seperti kasus Pertamina dengan kerugian negara hingga 968,5 triliun rupiah pada tahun 2018 sampai 2023. Pengelolaan sampah di daerah, misalnya Tangerang Selatan, 75,94 miliar rupiah. Hingga proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara IKN yang mencatat penyimpangan anggaran triliunan rupiah. Praktik kolusi dan nepotisme juga marak, saudara. Terutama dalam penunjukan jabatan strategis di pemerintahan daerah dan BUMN. Laporan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman pada tahun 2025 menunjukkan banyaknya transaksi jabatan yang merusak prinsip meritokrasi dan profesionalitas ASN atau aparatur sipil negara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan
transaksi terkait dugaan korupsi pada tahun 2024 mencapai 984 triliun rupiah. Kasus-kasus besar seperti korupsi di sektor pertambangan, tata niaga timah 300 triliun rupiah, dan energi Pertamina 193,7 triliun rupiah. Ini menunjukkan skala kerugian yang sangat besar. Saudara, meskipun KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian aktif menangani kasus, penegakan hukum masih dianggap lemah. Vonis yang ringan, tumpang tindih kewenangan, dan impunitas bagi elit koruptor menjadi sorotan. Yang ketiga adalah intoleransi. Berdasarkan data hingga pertengahan tahun 2025, kasus intoleransi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan, saudara. Terutama terkait pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB. Komnas Perempuan mencatat 8 kasus intoleransi sepanjang tahun 2025. Dengan insiden yang signifikan di Sukabumi, Depok, dan Padang. Salah satu kasus mencolok terjadi pada 27 Juli 2025, di mana jemaat GKSI, Gereja Kristen Setia Indonesia di Padang, Sumatera Barat, mengalami persekusi, pembubaran ibadah, dan pengerusakan rumah doa. Peristiwa ini menyebabkan 2 anak terluka akibat tindakan massa yang merusak fasilitas dengan kayu, termasuk memecahkan kaca dan menghancurkan pagar serta kursi. Setara Institut melaporkan, saudara, 402 peristiwa pelanggaran KBB dengan 260 tindakan intoleransi pada paruh pertama 2025. Angka yang meningkat signifikan bila dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 477 peristiwa dan 731 tindakan pada tahun 2023 dan 2024. Kasus lain, saudara, termasuk penyegelan Masjid Istiqomah milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia JAI di Kota Banjar, Jawa Barat, Juni 2025. Yang didasarkan pada regulasi yang diskriminatif seperti Perwali nomor 10 tahun 2011, Peraturan Wali Kota, dan Pergub, Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 12 tahun 2011. Yang sesungguhnya telah direkomendasikan untuk dicabut karena melanggar hak asasi manusia. Saudara, inilah sekelumit keadaan negeri kita setelah 80 tahun atau 10 windu kita merdeka. Masih banyak yang lain. Kesenjangan kaya miskin yang semakin lebar, korupsi yang masif, dan intoleransi yang semakin menjadi-jadi serta berbagai persoalan lainnya. Jelas ini merupakan tantangan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk kita. Lantas, saudara, apakah panggilan Allah bagi kita, anak-anaknya dalam Kristus? Saudara, sebagai manusia-manusia merdeka, hidup kita adalah sebuah ibadah raya. Hidup kita adalah sebuah ibadah raya. Mari kita terapkan hukum yang sempurna, hukum kemerdekaan itu dalam ibadah raya kita. Bagaimana caranya? Pertama, saudara, kita menyembah Allah yang hidup dan benar. Maka marilah kita konsekuen dengan penyembahan kita. Bukan hanya di gedung gereja, di depan altar, tetapi juga di latar dan di pasar. Marilah kita konsisten menolak hedonisme, pengejaran, pendewa-dewaan atas kenikmatan atau kesenangan. Marilah kita konsisten melawan materialisme dalam arti mamonisme, pengejaran atau pendewaan terhadap materi, uang, harta, kekayaan. Marilah kita konsisten menolak will to power atau pemujaan pendewaan terhadap kekuasaan.
Dengan begitu saudara, kita menentang dan menantang korupsi dan ketidakadilan sosial dalam masyarakat kita. Konsekuen dengan penyembahan yang benar, yakni kepada Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus Allah yang Esa. Konsisten menolak berhala-berhala atau ilah-ilah tetiron itu. Kita sedang menghidupkan sebuah counterculture atau budaya alternatif yang dapat menerangi dan menggarami masyarakat kita. Yang kedua, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita aktif dalam pelayanan di gereja dalam rangka membangun tubuh Kristus. Itu baik, sangat baik. Kita memberitakan Injil Kristus, mengajak orang untuk bertobat dari dosa dan diselamatkan dalam Kristus. Itu baik, sangat baik. Tak kurang penting, tak kurang baiknya, kita juga perlu giat dalam kerja-kerja kemanusiaan yang dijiwai dengan solidaritas dengan sesama yang miskin. Mereka yang terhisap hidup dalam kemelaratan. Mereka yang tertindas karena kesewenang-wenangan sesama atau pihak yang lebih kuat atau merasa banyak. Dan juga yang terpinggirkan, mereka yang dipandang remeh, dipandang sebelah mata, dipandang dengan perasaan jijik oleh mereka yang merasa terhormat. Mereka adalah korban-korban ketidakadilan, korban-korban kezaliman si kuat terhadap yang lemah. Adalah baik bila ada di antara kita yang giat dalam kerja-kerja keadilan melalui LSM, lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Termasuk LSM Kristen. Seperti misalnya YBKS, Yayasan Bina Kesejahteraan Sosial di Solo, yang mengadvokasi kaum miskin. LSM yang mengadvokasi rakyat jelata, yang mengadvokasi anak-anak dan kaum perempuan dari kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia. Mari kita giat. Barangkali di antara kita terjun dalam kerja-kerja keadilan melalui serikat-serikat buruh, serikat-serikat tani, serikat-serikat nelayan. Dan bagi kita atau saudara yang menduduki jabatan-jabatan publik, yang diberi amanat oleh konstitusi untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat. Gunakan wewenang itu untuk secara sah melayani keadilan, termasuk memberantas korupsi, termasuk memberantas judi online, termasuk memberantas perdagangan manusia. Yang ketiga, saudara, kita beribadah dengan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri dan orang-orang yang dipercayakan Allah kepada kita, keluarga kita. Mari kita bekerja keras, jujur, dan selalu berupaya memberikan yang terbaik. Jadikan kerja keras, jujur, dan komitmen untuk memberikan terbaik sebagai etos kerja kita. Tiada korupsi waktu, tiada waktu yang dihambur-hamburkan, tiada penyalahgunaan uang. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita huni atau tempati, yang kita nikmati, semuanya halal, bersih, diberkati Tuhan. Kita melakukan kerja terbaik untuk kemuliaan Allah, Bapa kita. Kita melakukan kerja terbaik karena meyakini berkat-berkat Tuhan. Dan jadikan ini sebagai budaya, bukan hanya 1-2 orang di antara kita, tapi kita semua. Ini akan menjadi sesuatu yang berdaya kuasa untuk menerangi, menggarami keluarga, bahkan lingkungan kerja kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai insan-insan merdeka, dengan berpedoman pada hukum yang sempurna, firman Allah, hukum kemerdekaan, mari
kita rayakan kemerdekaan kita. Baik kemerdekaan dalam Kristus maupun kemerdekaan sebagai bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Terpujilah Allah. Amin.